أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين قال وفي رواية بعثه الله فقيها عالما قال بعضهم استفتيت أبا الحسن الكي الطبري بمن أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء أو وقف عليهم هل يدخل فيهم كتبة الحديث فكتب نعم كيف لا يدخل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahullahu yawmal qiyamah faqihan aliman. Kita masih membicarakan muqaddimah sebab terkarangnya daripada kitab Arba'in Nawawi, di mana beliau terinspirasi dengan hadis daripada siapa orang yang menghafal dari umatku 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan bangkitkan nanti dia pada hari kiamat sebagai faqihan, orang yang ahli agama, aliman, orang yang alim. Sebagian ulama mengatakan, ada yang bertanya kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Kayya At-Tabari, "Fiman awsa bi thuluthi malihi lil ulama wal fuqaha aw waqafa alaihim?" Pada orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk ulama. Jadi kalau misalnya ada orang punya harta banyak, terus mewasiatkan sepertiga dari hartanya setelah dia meninggal diberikan kepada ulama, diberikan kepada fuqaha, atau diwakafkan, apakah termasuk ya dalam catatan hadis yang demikian? Maka beliau menjawab na'am. Ya, berarti begitu tingginya itu sedekah kepada ahli fuqaha ataupun kepada para ulama, karena termasuk dalam hadis barang siapa yang menjaga. Jadi bahasa hafizah itu maknanya bisa jadi menjaga, bisa jadi menghafal. Memang intinya hafizah di sini artinya menghafal, tapi artinya menjaga. Orang kalau sedekah sama ulama berarti kan sama seperti menjaga ulama. Ya, dikasih itu sepertiga dari hartanya, masuk dalam kriteria tersebut sampai sedetail itu. Ya, makanya nggak ada alasan bagi siapapun umat Nabi Muhammad untuk tidak memberikan andil dalam agama. Orang kaya bisa dengan hartanya, santri yang hafal, ya guru ya dengan mengajar, maka insya Allah itu masuk dalam menjaga 40 hadis, dan nanti pahalanya Allah akan bangkitkan dia sebagai faqihan, orang yang ahli agama, faqih atau aliman, ya orang yang alim. Riwayat dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang menghafal, yang menjaga 40 hadis, kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an. Rasulullah menjamin, aku akan menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat. Masya Allah. Aku akan menjadi syafaat untuk dia pada hari kiamat. Yang menghafal, yang menjaga, yang berkontribusi dengan hadis Rasul dari perkara agama. Maknanya daripada syafi'an di sini adalah sa'ilan minallah, meminta kepada Allah ayyatajawaza an dzunubihi, agar Allah mengampuni dari dosa-dosanya. Tidak hanya Rasulullah sebagai syafi'an wa syahidan, dan Rasulullah akan menjadi syahid, menjadi saksi kepada dia untuk dia akan masuk ke dalam surga
mendapatkan rif'ata darajatihi wa uluwi martabatihi, derajat yang tinggi dan tingginya kedudukan. Masya Allah. Nah, ini orang yang menghafal, menjaga, intinya berkontribusilah dengan 40 hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Sayyidina Abi Darda, riwayat lagi dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Makanya kemarin kita bahas banyak riwayatnya daripada hadis ini. Ada dari Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Darda, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, banyak. Nah, ini yang disebutkan hanya beberapa saja. Riwayat dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, siapa orang yang menghafal, menjaga, mempelajari, berkontribusi dengan 40 hadis, qila lahu, akan dikatakan kepadanya, udkhul, masuklah, min ayyi abwabil jannah syi'ta, dari pintu-pintu surga yang mana saja. Kita di sini sekarang malam ini termasuk bagian yang mempelajarinya, ya, mempelajari daripada 40 hadis. Mudah-mudahan semua dari hadis-hadis ini akan bermanfaat untuk kita semuanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah jadi syafaat, kitanya nanti di hari kiamat jadi fuqaha, atau kita akan masuk surga dari pintu yang mana saja. Dari pintu yang mana saja, dari 8 pintu-pintu surga. Wa kullu bawwabin, setiap penjaga pintunya, bawwab itu penjaga pintu, yad'uhu ila dukhul, akan memanggil-manggil dia untuk masuk dari pintunya. Wa muwakkalun bihi ta'dhiman lahu wa ikraman. Jadi bukan hanya kita yang masuk, tapi penjaga pintu surga yang nyuruh masuk. Ayo masuk sini aja. Enggak, Anda masuk sini, Anda masuk sini, Anda masuk sini. Orang yang menghafal, menjaga, mempelajari, berkontribusi dengan 40 hadis. Riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama. Orang yang menghafal 40 hadis akan dituliskan dalam kelompok ulama, dalam golongan ulama, fi zumratil ulama. Wa faidatu dzalika ayakuna lahu ajrun min nawi ujurihim. Dan makna yang serupa demikian, maksud dikumpulkan bersama ulama, pahala kita ya sama seperti pahala para ulama. Yang kita tahu bahwa pahala para ulama itu tidak akan pernah terhenti, karena 3 perkara yang terputus bagi manusia kecuali 3. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk dia. Ya. Wa husyira fi zumrati syuhada, tidak hanya dikumpulkan di kelompok daripada para ulama, tapi juga akan dikumpulkan di kelompok para syuhada. Syuhada ini udah tingkatan tinggi juga setelah siddiqin. Ya, ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid, syahid dunia dan akhirat. Fa yu'ta mithlu manazilihim, akan diberikan semisal dengan kedudukan mereka. Bahkan kila dikatakan, innahu ya'khudhu thawaban aktsara minhum, dia akan mengambil pahala yang lebih banyak dari para syuhada. Nah, tinta ulama dengan darah syuhada seimbang. Di hari kiamat, tinta ulama yang menulis kitab bermanfaat sampai dengan detik ini akan ditimbang sama derajatnya dengan darah para syuhada. Ya, makanya kalau akhir zaman, ketika pintu jihad sudah tertutup, artinya pintu perang di jalan Allah tertutup, maka yang bisa diambil kesempatannya itu adalah berkarya, menulis sesuatu yang manfaat. Ya, kalaupun tidak bisa tulisan dalam bentuk buku, ya kita tulis status-status yang bermanfaat. Mudah-mudahan hal yang sekecil itu juga bisa menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah dengan tulisan. Naam. Faqad warada annahu yuzanu midadul ulama, ya, ay al-hibru alladhi yaktubunahu bihi, fayarjihu baina hadhihi riwayat bi anna huffaz al-arba'ina mukhtaliful maratib. Maka ditarjih dari semua riwayat-riwayat ini, semuanya itu berbeda-beda kedudukannya. Ya, berbeda-beda kedudukan dari orang yang menghafal, menjaga daripada 40 hadis. Wattafaqal huffaz, dan telah sepakat para imam-imam hadis, huffaz, ya, para a'immatul hadis, ala annahu hadisun dhaif. Yang tadi kita riwayatkan
ya fadilahnya orang yang menghafal 40 hadis itu hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Wa in kasurat turuquhu, walaupun banyak jalurnya, jalannya banyak. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud tadi ada, dari Sayyidina Abu Darda juga ada, dari Sayyidina siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada. Tapi kedudukannya hadis dhaif. Huwa ma fuqida, makna hadis dhaif adalah ma fuqida fihi syartun min syurutil qabul. Sesuatu yang hilang satu syarat dari syarat penerimaan. Tapi ya, hadis dhaif boleh untuk diamalkan. Catatan tuh, hadis dhaif boleh untuk diamalkan dengan beberapa syarat. Satu, tidak terlalu parah tahapan dhaifnya. Yang kedua, syarat mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, untuk beramal. Jadi misalnya ada yang amalannya sekian, amalannya begini, kalau mengerjakan begini, hadisnya dhaif, boleh dipakai. Boleh dipakai. Terus yang ketiga syaratnya, tidak bertabrakan, tidak berbenturan, tidak bahasanya itu tidak ada kontribusi dengan hadis sahih yang lain. Ya, kalau ada hadis yang menyanggah dengan hadis yang sahih, tetap yang sahih lebih dipakai. Ya, tidak memakai hadis yang dhaif. Tapi kalau tidak ada, aman yang namanya menggunakan hadis-hadis dhaif. Kadang kita nggak sadar, ya ikhwan, kita ini banyak mengamalkan hadis-hadis dhaif. Banyak mengamalkan daripada hadis dhaif. Contohnya apa misalnya? Kayak doa buka puasa. Ya, doa buka puasa itu Allahumma laka sumtu dengan zahab zoma wa batalatil uruq. Kedudukannya lebih kuat hadis zahab zoma. Cuman kita lebih populer, lebih banyak memakai doa Allahumma laka sumtu. Walhasil kita bukan ahli hadis. Ya, kita orang awam, nikmati saja penjelasan dari ulama-ulama hadis. Intinya boleh ya menggunakan daripada hadis dhaif. Wa qad sannafal ulama, sungguh para ulama telah membuat, mentasnif, ya musannif itu pengarangnya, sannafa yusannifu itu mengarang kitabnya. Fi hadzal bab radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhoi para ulama yang mengarang daripada bab ini. Ma la yuhsa minal musannafat, sesuatu yang tidak terhitung lagi jumlah dari karangannya. Jadi biar antum tahu, arba'in ini 40 hadis bukan hanya dikarang oleh Imam Nawawi, tapi banyak ulama-ulama yang mengarangnya juga. 40 hadis, bahkan dengan spesifik. 40 hadis dalam akidah, 40 hadis mungkin dalam ru'yah, dalam ibadah, dalam muamalah, itu banyak. Seperti dicontohkan salah satunya, fa awwalu man alimtuhu, kata Imam Nawawi, yang aku ketahui pertama kali orang yang mengarang daripada 40 hadis adalah Imam Abdullah ibnul Mubarak, yaitu Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Ini beliau sahabat daripada Imam Hanafi, lebih senior daripada Imam Syafi'i, juga lebih senior daripada Imam Maliki. Namanya Imam Abdullah ibnul Mubarak. Terkenal ya dengan apa sih bahasanya, kewaraannya. Terkenal dengan kealimannya, kecerdasan dan kepintarannya. Itu Imam Abdullah ibnul Mubarak. Kemudian siapa lagi? Summa Muhammad bin Aslam, Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alimur Rabbani. Kalau sudah Imam Nawawi yang memberikan gelar, udah nggak perlu khawatir lagi udah. Berarti Imam Nawawi sudah tahu kapasitas dan kalibernya. Inilah kebiasaan ulama terdahulu, mengakui keunggulan ulama-ulama yang sezamannya atau sebelumnya. Nggak pernah yang namanya menjatuhkan. Kalaupun misalnya ada perselisihan pendapat, tentu dengan bahasa-bahasa yang halus, tidak pernah ada caci maki, tidak pernah ada apa namanya bahasanya kalau zaman sekarang, mentoan, ya, membegal, udah jangan belajar sama ini, dia mau ulama kayak begini-gini, nggak ada bahasa.
yang ada banyaknya pujian yang keluar dari ulama-ulama terdahulu. Ya, ini akhlak yang memang salaf, akhlak yang sesuai dengan akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak sekarang, ustadz sama ustadz saling ngejatuhin, kiai sama kiai, atau kiai ngejatuhin habaib, habaib juga sama. Ya, justru saling memuji. Ya, kemudian siapa lagi? Tsummal Hasan bin Sufyan An-Naswi bin Nunin Famuhmala Maftuhaini, ya, atau An-Naswi. Kemudian Abu Bakar Al-Ajuri, nama aslinya Muhammad bin Husain. Ini beliau cantumkan agar, kata Imam Nawawi, tujuannya biar kita tahu bahwa yang nyusun 40 hadis bukan beliau saja. Tapi kenapa yang paling terkenal beliau? Nah, disinilah rahasia yang membedakan. Allah yang berkehendak dengan semuanya. Yang banyak populer, yang lebih banyak populer justru kitab karangan Imam Nawawi. Ya, saya sendiri nggak punya itu 40 hadis karangan Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam, Hasan bin Sufyan, tapi semuanya tetap bermanfaat. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Imam Daruqutni, Al-Imam Hakim, Al-Imam Abu Nuaim. Abu Nuaim itu pengarang kitab Hilyatul Aulia. Jadi menceritakan tentang karomah-karomah para aulia, para wali, Abu Nuaim. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Utsman As-Sobuni. Kemudian Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khalaik la yahsun, dan banyak lagi yang tidak terhitung. Masya Allah. Jadi 40 hadis ini kitabnya banyak. Ya, kitabnya banyak. Wa qad istakhartullah, kata Imam Nawawi, minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ini yang beliau sebutkan dari kalangan dulu, belum lagi dari kalangan sekarang mutaakhirin, tentu lebih banyak lagi. Aku telah beristikharah kepada Allah fi jam'i arba'ina hadisan, dalam mengumpulkan 40 hadis, iktidaan biha ula'il a'immatil a'lam. Tawaduknya Imam Nawawi. Aku ngumpulin 40 hadis ini, istikharah dulu kepada Allah. Nah, gak lupa minta bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti para ulama-ulama terdahulu, biha ula'il a'immah al-a'lam alladzina yahtadi bi'ilmihim kama yuhtada bil a'lam ila tariq, wa hufadil Islam, dan para hafiz, para penjaga-penjaga agama Islam yang menjaga daripada syariat-syariat ini. Wa qaddama al-musannif al-istikharah ala jami' hadhihi al-arba'ina li talabiha min kulli 'azimin ala amrin. Dan di mana musannif beristikharah, Imam Nawawi beristikharah mengumpulkan 40 hadis, itu adalah azam, tekad, ya, dalam hatinya. Dan beliau mengajarkan kita juga secara tidak langsung untuk jangan lepas istikharah. Cuman kadang kita istikharah itu kalau lagi ada urusan-urusan besar. Ya, ulama dulu tuh istikharah dijadikan rutinan. Sholat 2 rakaat terserah, mau antara maghrib isya, mau habis isya, mau habis tahajud, itu bebas. Jadi tiap malam istikharah, walaupun nggak ada sesuatu. Kalau kita kan istikharah kalau ada sesuatu, dilema kerjaan, mau kawin baru istikharah. Ini mau yang perawan apa yang janda, istikharah dah tuh. Ya, ini mau kerja di mana baru istikharah. Ulama dulu enggak, ngapain aja istikharah mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar besok harinya semua gerak-geriknya, pekerjaannya, keputusannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Ya, makanya kita lebih layak lagi lah untuk banyak beristikharah. Doanya ada. Ya, doanya itu kalau dalam hadis, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Kedengeran enggak lu nah? Kedengeran enggak? Enggak kedengeran. Majuan.
Haji sini Haji. Ya Allah Haji dah. Sini ada gini. Udah sini nggak apa-apa. Ada juga capek teriak-teriak. Nah, biar enak gitu. Song, sini Song. Sini kali ya Song, sini. Kita habisin insya Allah ya. Waqad ittafaqal ulama. Nah ini kata Imam Nawawi. Ulama telah sepakat ala jawazil amal, untuk bolehnya beramal bil hadis dha'ifi, dengan hadis yang dhaif fi fadailil a'mal, di dalam fadailul a'mal. Ya, di dalam mengerjakan amal-amal, keutamaan-keutamaan yang ada, boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Wa ma'a hadza, dan dengan demikian ini walaisa i'timadi ala hadzal hadis, bukan sandaranku kepada hadis yang tadi 40 tadi, enggak. Ya, ternyata beliau menafikan itu semua. Tapi tujuan inti beliau adalah di dalam hadis yang sahih. Menyusun 40 hadis, orientasi motivasinya bukan terbatas dengan hadis dhaif yang tadi, bukan. Tapi dengan hadis yang sahih. Hadisnya adalah nadarallahu, bukan, liyuballigha syahida minkum al-ghaib. Tujuannya agar kalian menyampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Orang yang syahid, ini kita semua dianggap syahid, menyampaikan kepada yang nggak tahu, yang ghaib. Ya, yang nggak ngaji, teman-teman kita di mana saja, sampaikan apa yang kita tahu. Sampaikan kebaikan. Itu pesan Imam Nawawi. Makanya kalau kita ngaji mau barokah, bukan buat diri kita aja. Bukan buat diri kita saja. Sampaikan ke teman-teman antum, teman kerjaan, teman tongkrongan, kebaikan. Yang antum tahu, sampaikan udah. Nah, dengan cara seperti itu, berarti menjalankan amanah, kehendak sesuai apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Dan juga hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih. Kalau yang ini hadisnya sahih. Nadarallahu ra'an, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencahayakan, Allah akan memberikan cahaya sami'a maqalati, orang yang mendengar maqalahku, mendengar hadisku, fawa'aha, kemudian dia jaga, fa'addaha, dia tunaikan, dia sampaikan, kama sami'aha, sebagaimana yang dia mendengarnya. Nah, hadisnya sahih. Gimana maksudnya? Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Antum tahu hadisnya, hafal, sampaikan ke teman, itu nanti akan bercahaya gitu. Allah akan memberikan petunjuk. Makna daripada nadarallah itu adalah idho'ah, bercahaya hari kiamat. Ya, akan bercahaya pada hari kiamat. Mendengar hadis, disimpan, dijaga, dihafal, fawa'aha, fa'addaha, kemudian dia sampaikan. Kemudian dia sampaikan. Lagi ngobrol, ada teman, niatnya nggak baik, jangan begitu kawan. Ya, niat yang bagus, Allah akan melihat niat. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Wah, ya nggak apa-apa dianggap apa sih namanya soalim dan yang lainnya. Tapi antum nanti bakalan dapat cahaya di hari kiamat. Bakalan dapat cahaya pada hari kiamat. Hadis keduanya nih, hadis Jibril tentang rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Di luar sana masih banyak orang awam, masih banyak orang Islam nggak tahu rukun Islam, orang Islam nggak tahu rukun iman. Antum sampein hadisnya, ada ini rukun iman di hadis Jibril, hadis Arba'in, itu yang akan bermanfaat. Ya, nadarullah, Allah akan memberikan cahaya kepada kita semuanya. Faidah, ra'a ba'dul ulama al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam wa qala lahu anta qulta nadarullahu ra'an, qala na'am wa wajhahu yatahallalu bisurur, ana qultuhu wa qarrarahu salasan. Di dalam satu mimpi para ulama, salah satu ulama bermimpi,
bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah berwajahnya penuh dengan cahaya. Terus ulama itu mengatakan, ya Rasul, apakah engkau yang mengatakan nadarallahu imra'an? Qala na'am, iya. Maka kata Nabi, nanti orang yang menyampaikan hadisku akan bercahaya juga pada hari kiamat. Akan bercahaya juga pada hari kiamat. Jangan remehkan hadis. Hadis derajat kedua, sumber hukum Islam. Makanya kalau belajar hadis, belajar hadis itu benar-benar kita pasang niat. Beda dengan baca kitab yang lainnya. Kalau kitab yang lainnya mungkin masih karangan ulama, tapi kalau sudah baca hadis, seakan-akan Rasulullah sedang berbicara dengan kita. Seakan-akan Rasulullah sedang berbicara dengan kita. Siapkan hati, niatkan amal untuk menyampaikan apa yang kita dengar dari hadis-hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa minal ulama, kemudian di kalangan ulama, di kalangan ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis khusus dalam bidang usuluddin, bidang tauhid. Ada. Jadi 40 hadis ini ya ikhwan, hadisnya khusus tentang tauhid, tentang dasar-dasar agama, tentang i'tiqad. Nah, itu ada. Ada juga wa ba'duhum fil furu', 40 hadis dalam bidang cabang. Dalam cabang-cabang agama, furu'iyah. Ada juga yang mengumpulkan 40 hadis fil jihad, khusus dalam bab jihad. Ada lagi ulama yang mengumpulkan 40 hadis khusus di dalam zuhud, tentang sifat zuhud. Ada lagi ulama mengumpulkan 40 hadis dalam bidang adab. Ada lagi dalam bidang khitab. Khitab ini adalah fi fadliha wa kaifiyatiha, dalam khutbah-khutbah, khutbah Rasulullah, seperti khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah ketika di Arafah dan yang lainnya. Itu ada ulama sampai seperti itu. Jadi nggak bakal sepi yang namanya ilmu. Anda juga pengen ngumpulin 40 hadis khusus dalam bab nikah. Wah, mantap gitu. 40 hadis keutamaan menikah, kan mantap gitu. Atau 40 hadis keutamaan perawan misalnya. Ini bakalan banyak digemari kita pilih nantinya. 40 hadis dalam tentang kebersihan. Bebas aja. Tujuannya khidmat untuk agama. Tujuannya khidmat untuk agama. Kalau antum punya ide-ide boleh deh tuh. Cari, kumpulin, nanti ditasheh, bikin deh tuh 40 hadis tentang azab bujangan misalnya. Kan misalnya kalau ada 40 tentang azab apa misalnya. Itu ulama sampai ke situ banyak. Syekh Yasin Al-Fadani yang ada punya kitab mengumpulkan 40 hadis dari 40 ulama dari 40 tempat. Waduh, coba itu. Jadi satu ulama satu hadis dan dari satu daerah. Satu ulama satu hadis dari satu daerah. Jadi dikumpulin tuh satu hadis nih. Dari siapa? Ada tuh diantaranya dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dari Jakarta. Ada lagi nanti dari Malaysia, karena gurunya Syekh Yasin itu ada 1000. Gurunya Syekh Yasin ada 1000. Jadi beliau mendapatkan 40 hadis dari 40 guru. Yang 40 guru itu berbeda-beda tempat semuanya. Ada yang dari Yaman, dari Mesir, dari Syria, dari Iran, dari mana aja semuanya. Syekh Yasin. Ada kitabnya kita. Masya Allah. Khidmat untuk ulama. Khidmat untuk agama. Jadi kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi, banyak ulama yang mengarang-arang seperti itu. Wa kulluha, dan kesemuanya dari 40 yang dikumpulkan oleh ulama, maqasidun shalihatun, tujuan-tujuan yang baik. Tujuan yang baik. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga Allah meridhoi dengan semua tujuannya dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat jam'a arba'ina, mengumpulkan 40 hadis, ahammu min hadza kulli, yang penting, sangat penting dari semuanya, wahia arba'una hadisan, dan inilah 40 hadis
Mustamilatun ala jami'i dzalik, mencakup atas semuanya, mencakup yang tadi beliau sebutkan. Dalam 40 hadis Arba'in Nawawi ini adalah tentang jihad, ada tentang usuluddin, ada tentang furu'iyah, ada tentang zuhud, ada tentang khutbah Nabi. Wah, macam-macam semua itu. Ya, itu yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun. Setiap satu hadis di antaranya atau darinya terdapat satu kaedah yang besar. Makanya enaknya belajar Arba'in Nawawi ini bisa masuk ke semua lini. Ada sejarah, ada fikih, ada apalagi Qur'annya sebagai sumber utamanya juga, ada hadisnya, ada apalagi adabnya, ada tasawufnya, semua ada. Ya, jadi dari 40 hadis akan bisa masuk ke semua disiplin-disiplin ilmu. Ya. Kemudian qad wasafahul ulama bi anna madarul Islam, ulama telah mensifatkan bahwasanya sumber daripada Islam alaihi atasnya, au huwa nisful Islam, atau itu adalah setengah dari Islam, au sulusuhu atau sepertiganya, au nahwu dzalika atau yang semisalnya daripada agama tersebut, ya, ilmu tersebut. Jadi maksudnya qawaiduddin, kaedah agama itu ada yang mengatakan setengah dari Islam, sepertiga daripada Islam, atau yang semisalnya. Summa, kemudian altazimu, aku komitmen di hadhil arba'in, pada 40 hadis ini, antakuna sahihah, semuanya hadis sahih, enggak usah khawatir. Ya, makanya termasuk Wahabi Salafi juga mengkaji kitab ini, kitab Arba'in Nawawi, cuman dia akan dipelintir dengan pemahamannya dia, ya, akan disesuaikan dengan kehendaknya dia, keinginan dia. Nanti kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, ada juga dalam hadis ini. Wa man ahdatsa fi amrina ma laysa lahu fa huwa raddun. Nah, itu nanti masuk dalam hadis itu. Oh, itu nanti pembahasan Wahabi itu panjang dalam bab itu, karena dia akan menghantam, ya, yang dianggap oleh mereka kita semua para pelaku bid'ah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya Imam Nawawi ya, berkomitmen menjamin semua hadis ini adalah sahihah wa mu'adhamuha, dan kebanyakannya, ya, dan paling mayoritasnya diambil dari sahihai, dari dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Wa adzkuruha, dan aku menyebutkannya, ya, mahzufatal asanid, dihilangkan sanad-sanadnya. Kalau antum baca sahih Bukhari itu akan panjang. Qala haddatsana Qutaibah binti fulan, qala haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan bin fulan, qala an akhbarana fulan bin fulan. Terus baru sampai sahabat, baru qala Rasulullah. Nah, itu namanya sanad. Itu namanya sanad. Di kitab ini dihilangkan sanadnya. Tujuannya apa? Liyashula hifzuha. Kata Imam Nawawi, agar mudah dihafal. Jadi langsung kepada matan hadisnya, nggak perlu pakai sanadnya. Ya, tapi sanad bukan berarti nggak penting. Itu yang menunjukkan kualitas hadis itu dari orang-orangnya, ya kawan. Dari orang-orangnya itu. Dari orang misalnya 10 sanad nih, rijalul asanid misalnya, ada satu yang cacat, ada satu yang kelihatan minumnya berdiri, ada satu kelihatan pakai celana pendek. Itu hadisnya walaupun yang lain bilang sahih, bisa jadi yang riwayat dari dia dhaif. Oh, makanya kalau udah bicara hadis, ya, itu akan berbicara dengan rijalul hadis, orang-orang yang menghafal hadisnya itu. Maka mereka tuh orang-orang yang terjaga semuanya, nggak sembarangan. Ya, makanya kalau bahasa pepatah, unzur maqala wala tanzur man qala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Ini di sisi ilmu hadis nggak kepake. Untuk para ahli hadis nggak kepake. Justru orangnya itu yang menentukan kualitas dari omongannya. Itu hadis. Ya, pembicaraannya, kalimatnya itu akan ditentukan dari orangnya. Ya kayak kita juga. Ya, datang berita dari siapa? Fulan bin Fulan. Ah, tukang ngibul, dia mah jangan percaya. Nah, udah. Berarti hadisnya udah munkar, udah itu namanya. Ya, hadisnya udah tertolak, udah. Kenapa? Orangnya tukang tipu.
orangnya tukang tipu. Nah itu Imam Nawawi menghilangkan sanad-sanadnya, isnadnya itu mahdhuf, dihilangkan biar mudah dihafal. Wa ya'umul intifa, dan bisa umum manfaatnya insyaallah. Summa atba'uha, aku mengikutinya bibabin, dengan bab-bab, per bab jadinya, per pintu maksudnya, karena babun itu artinya pintu. Di bab 1 nih apa? Oh, tentang niat, innamal a'malu binniyat. Bab kedua apa nih? Oh, arkanuddin, rukun agama, hadis Jibril, ya, rukun Islam, rukun iman, dan yang lain-lainnya. Fi dhabti khafi al-fadhiha, di dalam catatan untuk menyembunyikan lafaz-lafaznya. Terakhir, wayam bagi, dan selayaknya, ya, seyogyanya, likulli raghibin fil akhirah, bagi orang yang menginginkan akhirat, aya'rifa hadhil ahadis, mengenal daripada hadis-hadis ini yang sudah aku karang, yang sudah aku susun. Lamastamalat alaihi minal muhimmat, karena di dalamnya mencakup dari semua perkara-perkara yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih, mengandung di dalamnya itu daripada tanbih, peringatan-peringatan, ala jami'i ta'at, kepada semua ketaatan. Wadzalika zahirun, yang demikian itu tampak, terlihat, liman tadabbarahu, bagi orang yang mentadabburkannya. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, atau aku meminta kepada Allah Al-Karim yang Maha Mulia, i'timadi, segala daripada sandaranku, urusanku. Terakhir Imam Nawawi berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah dengan segala semua urusannya, telah selesai merangkum daripada kitab ini. Wa ilaihi tafwidi, dan kepadanya aku menyerahkan, menuangkan, wastinadi, dan juga harapanku, ya, dan juga semua harapanku. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, ya bena Adam alaika tawakkul, hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Tawakal itu maknanya mewakilkan Allah. Kita nggak berdaya, makanya hendaknya tawakal itu dari awal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat apa? Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu udah punya azam, tekad, tawakal di situ. Baru ada tekad, belum bekerja, ya. Bukan belum memulai, belum. Orang terkadang banyak tawakal di akhir. Sebenarnya tawakal itu di awal. Yang bagusnya tawakal itu di awal. Kenapa? Dengan tawakal di awal kita berarti sudah menyiapkan hati dari semua konsekuensi amal kita, pekerjaan kita. Apakah berhasil atau gagal? Apakah berhasil atau gagal? Mau bisnis nih, bismillah, tawakal dulu. Serahin semuanya kepada Allah. Maksimal dah tuh usaha. Ya, entar mau berhasil atau tidak, kita udah pasrah. Kenapa? Karena udah tawakal. Ya, mau ngelamar, diterima apa ditolak nih. Ya, udah siapin hati semuanya. Ya, tawakal kepada Allah, ditolak mentah-mentah. Nah, udah aman. Ya, nggak stres, nggak bunuh diri, nggak yang lain. Kenapa? Udah tawakal. Nah, jadi beliau juga bertawakal. Ya bena Adam alaika tawakal wa alayyal kifayah, dan atasku ini semua kecukupan, kata Allah, hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai manusia, alaika tafwid, hendaklah kepadamu itu penyerahan, wa alayyal hifdha, dan kepadaku penjagaan. Serahkan semua urusanmu kepadaku, maka aku akan menjaga urusanmu. Begitu kurang lebih kata Allah. Serahkan semua urusanmu kepadaku, aku yang akan menjaga semuanya. Ya, sertakan Allah dimanapun kita berada, apapun pekerjaannya, jangan lupa ya ada Allah di situ. Serahkan semuanya, karena semuanya milik Allah, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, bukan. Ya, itu harus ada terpatri terus tuh. Ya, sehingga kita nggak sombong, nggak kecewa. Kenapa? Ya, semua milik Allah, selesai udah. Ya, walaupun kadang realitanya agak sulit juga. Ya, realitanya terkadang agak sulit. Baru diuji HP ketinggalan aja udah bingung aja. Ini semuanya milik Allah, akhirnya bingung juga akhirnya. Ketakutan juga akhirnya dia. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga man fawwada amrahu ilayya min ummatik hafiztuhu min afatid dunya wa a'taqtuhu minan nar fil uqbah. Hadis qudsi. Siapa orang yang menyerahkan urusannya kepadaku, kata Allah,
yang menyerahkan urusannya kepadaku dari umatmu ya Muhammad, aku akan menjaganya dari semua kebinasaan dunia, dan aku akan membebaskan dia dari api neraka di dalam kesudahannya, maksudnya di dalam akhirat. Ya, ini dalam perkara menyerahkan urusan kita semua kepada Allah. Walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji, wan ni'mah, dan segala nikmat, wabihi, atau dalam nuskhah yang lain wabiyadihi, dan dengan Allah, dengan sebab Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuasaan Allah, at-taufiq, segala kekuatan, wal ismah, dan juga penjagaan. Selesai muqaddimah arba'in nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk kepada al-hadisul awal, hadis yang pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dituang-tuangin lang. Yang pakai gula terakhiran kata Mas Gil. Gila apa potong? Gila apa diskon? Gak ada kios. Itu pakai gula. Masih ngeplay? Coba udah. Mas, masih. Iya. Ya ada gua. What? Lu kayak cuma. Hari pertama kali. Kagak ngerti kalau mau gini-gini. Kagak bakal ya. Cak, ayo Cak, coba Cak. Ayo coba. Iya, Pak.
Orang Ustaz, maaf, itu matinya gimana? apa tuh? Capek. Tuh, Live-nya. Emang masih live? Masih. Oh iya benar. Mana ya? Di X aja.